Bayangin, negara ini nggak punya DPR. Nggak ada lagi rapat molor, sidang kosong, atau anggota tidur di kursi. Gaji miliaran dan fasilitas mewah nggak lagi kebuang buat orang yang katanya wakil rakyat, tapi lupa sama rakyatnya sendiri. Jujur aja, banyak dari kita udah muak sama DPR, bukan cuma karena mereka sering bikin kebijakan yang nyusahin, tapi juga karena kita udah terlalu sering dikecewain. Undang-undang yang menguntungkan elit bisa lolos kilat, tapi undang-undang yang benar-benar dibutuhin rakyat bisa molor bertahun-tahun atau bahkan nggak dibahas sama sekali. Korupsi jangan ditanya. Kasus demi kasus muncul mulai dari suap, markup anggaran, sampai jual beli jabatan. Gaji gede udah pasti. Tunjangan melimpah? Iya. Kerja nyata? Kadang nggak kelihatan. Kita punya lembaga yang seharusnya jadi perwakilan rakyat, tapi malah terasa seperti klub eksklusif untuk segelintir orang. Duduk di kursi empuk, jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi wajar kalau orang mikir, udah hapus aja DPR itu, mereka cuma nyusahin. Tapi kalau beneran dihapus, apa yang bakal terjadi sama Indonesia? Itu yang mau kita uji di sini. Sebelum kita masuk ke skenario, kita perlu paham dulu. Banyak anggota DPR bukan orang yang benar-benar dipilih karena kapasitasnya. Banyak yang masuk lewat modal besar, koneksi politik, atau garis keturunan. Begitu duduk, loyalitasnya lebih ke partai dan sponsor politik, bukan ke rakyat yang milih mereka. Sidang kosong, rapat molor, bahkan ada yang tidur di tengah pembahasan. Korupsi dan skandal etika udah kayak penyakit menahun. Rakyat merasa nggak diwakilin sama sekali. Dan makin hari, jarak antara rakyat dan DPR makin lebar. Makanya ide hapus DPR itu lahir dari rasa frustasi kolektif. Dari kemarahan yang udah dipendam bertahun-tahun, sekarang bayangin, kita benar-benar hapus DPR, dan kita ganti dengan sistem baru yang katanya lebih demokratis. Kita bikin timeline 5 tahun ke depan. Tahun pertama, DPR resmi dibubarkan lewat amandemen UUD. Gempanya kerasa sampai ke semua media. Di jalan-jalan orang pesta kembang api, konvoi, teriak lega. Sebagai gantinya, dibentuk Majelis Rakyat Digital. Semua warga punya akses lewat aplikasi nasional. Lo bisa ikut musyawarah, lo bisa ikut voting. Semua terasa modern, transparan, dan murah. Biaya negara turun drastis karena nggak perlu gaji DPR miliaran per bulan. Orang-orang percaya, inilah demokrasi yang sesungguhnya. Tahun kedua, semua kebijakan diambil lewat voting online. Setiap minggu ada notifikasi. Pilih ya, kebijakan ini mau disetujui atau ditolak. Awalnya seru, tapi masalah mulai muncul. Rakyat cenderung pilih kebijakan yang populer, yang kedengarannya enak, tapi belum tentu realistis. Contoh, semua setuju BBM gratis. Tapi siapa yang bayar? Semua setuju pajak dihapus. Tapi gimana negara jalan? Keputusan teknis jadi berantakan karena semua orang mau ikut campur, tanpa mikir dampak jangka panjangnya. Pemerintah pusat mulai pelan-pelan ambil kendali. Mereka yang mengatur platform voting, mereka yang bisa tentuin kapan voting dibuka dan kapan ditutup. Tahun ketiga, sistem digital ini mulai disusupi bot dan akun palsu. Tiba-tiba ada ribuan suara misterius muncul setiap voting penting. Elit politik lama balik dengan cara baru. Bukan lewat kursi DPR, tapi lewat kampanye digital masif, buzzer, dan influencer bayaran. Rakyat mulai curiga, tapi kebanyakan udah kecanduan sistem cepat dan instan ini. Nggak ada lagi proses panjang. Semua bisa diputusin dalam hitungan jam. Tahun keempat, pemerintah mengumumkan darurat nasional. Alasannya, ada ancaman siber, ada infiltrasi asing, ada risiko keamanan. Majelis Rakyat Digital dibekukan sementara. Semua undang-undang sekarang diambil alih presiden dan kabinetnya. Media mulai dibatasi. Bukan cuma berita politik, tapi juga media sosial. Katanya untuk mencegah hoaks dan mencegah kepanikan. Tahun kelima, Indonesia resmi masuk ke era eksekutif tunggal. Cepat, efisien. Tapi semua kebijakan pro pemerintah, kritik di media sosial bisa langsung bikin lo kena pasal, organisasi masyarakat dibubarin tanpa proses panjang. Dan rakyat akhirnya sadar, DPR yang bobrok, ternyata masih mending dibanding nggak punya perwakilan sama sekali. Jadi, hapus DPR bukan berarti otomatis semua masalah selesai. Kalau kita nggak punya sistem perwakilan yang sehat, yang aman dari manipulasi, kita cuma pindah dari korupsi kolektif ke kekuasaan tunggal. Masalah inti bukan cuma di lembaganya, tapi di orang-orangnya, di prosesnya. Dan di kontrolnya, mungkin yang harus kita kejar bukan sekadar hapus DPR, tapi revolusi cara milih wakil rakyat, kontrol ketat sama kinerjanya, dan hukuman keras buat yang nyalahgunain jabatan. Sekarang gue mau tanya, kalau lo punya kesempatan ngerombak sistem ini, lo mau ganti dengan apa?
tulis di kolom komentar. Gue pengen baca semua ide gila lo.